Dipandang rendah karena penampilan. Pasangan ini bikin keluarga syok saat tahu identitas aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Lampu neon kusam menggantung tak stabil di langit-langit ruang tamu yang sempit itu, memancarkan cahaya pudar ke seluruh ruangan. Dindingnya tampak kusam dengan cat yang mengelupas, dan lantai semen yang dingin membuat suasana terasa semakin sepi. Di pojok ruangan, Sarah duduk diam sambil memeluk lutut, mengenakan daster pudar yang sudah lama kehilangan warna aslinya. Di tangannya tergenggam sebuah undangan berwarna emas mencolok, sangat bertolak belakang dengan kondisi sekelilingnya. Ia mengusap perlahan tulisan timbul bertuliskan nama adiknya, seolah berusaha memahami arti tersembunyi dari kata-kata itu. Matanya berkaca-kaca, bukan karena iri, tapi karena hatinya terasa sesak oleh kebimbangan yang tak juga pergi. Dari dapur kecil di belakangnya, Danar melangkah masuk membawa 2 gelas teh hangat. Keringat masih membasahi kaosnya, meski malam telah menyelimuti langit. Ia duduk di samping Sarah, menyerahkan salah satu gelas, berusaha menyunggingkan senyum meski lelah masih tergurat jelas di wajahnya. Kita tetap datang, ya? Suaranya pelan, hampir tenggelam dalam suara kipas yang berderit dan hujan ringan yang mengetuk atap seng. Sarah menoleh, menatap mata suaminya yang selalu jujur dan tenang, seperti danau tanpa riak. Ia mengangguk perlahan, tapi keraguan masih tergambar jelas dari caranya menatap. Aku khawatir mereka akan menyakitimu lagi, bisiknya dengan suara yang nyaris pecah. Kamu tahu sendiri, dari dulu mereka nggak pernah anggap kamu bagian dari keluarga. Mereka cuma lihat kamu tukang reparasi yang numpang hidup. Danar terkekeh pendek, namun sorot matanya tetap tenang, tanpa senyum. Ia mengusap punggung tangan Sarah dengan lembut, memberi rasa tenang yang tak bisa diucapkan dengan kata. Nggak apa-apa, yang penting niat kita tulus. Aku nggak datang buat cari pengakuan, aku cuma mau temenin kamu. Kalau kita nggak datang, nanti malah dibilang tinggi hati. Sarah menghela napas, menahan perasaan yang mencuat di dadanya. Ia sadar, bukan Risa yang bersalah, tapi luka lama yang digoreskan oleh Tante Sari dan Paman Tio tak mudah terhapus. Aku takut mereka mempermalukan kamu lagi, Danar. Apalagi acaranya di hotel besar. Semua pasti pakai baju mahal. Kita? Lihat saja sekeliling. Danar mengedarkan pandang ke seluruh ruangan. Dinding yang retak, kursi reot, dan televisi tua yang kadang nyala kadang tidak. Namun ia kembali menatap Sarah, matanya penuh keyakinan. Kita mungkin gak punya banyak, tapi kita gak rendah. Kita tetap bisa berdiri dengan harga diri. Sarah terdiam, air matanya jatuh tanpa suara. Ia memeluk undangan itu erat ke dadanya. Aku mau datang. Untuk Risa. Tapi aku nggak mau kamu disakiti lagi. Danar menghela napas panjang, berat. Ia tahu benar, akan ada tatapan mencemooh, bisik-bisik menusuk, dan senyum palsu di balik gelas kristal dan hidangan mewah. Tapi ia juga tahu, jika mereka tak hadir, luka lain akan lahir. Lebih sunyi, lebih menyakitkan. Malam itu, dengan hujan yang turun lembut dan aroma teh yang menguar hangat, mereka mengambil keputusan yang tak mudah. Tak berharap akan diterima, tak menuntut penghormatan. Hanya melangkah dengan ketulusan hati. Mereka tak menyadari, perjalanan dari rumah kecil itu akan membuka kembali luka lama, dan membawa mereka ke malam yang tak terlupakan. Pagi itu langit diselimuti awan kelabu, seakan ikut merasakan kegugupan sepasang suami istri yang berdiri di depan cermin kecil, dalam kamar kontrakan sempit mereka. Danar mengenakan jas hitam yang sudah memudar warnanya, pinjaman dari seorang teman lama yang dulu bekerja sebagai kru pernikahan. Ia merapikan dasinya yang tampak miring, lalu menunduk menatap sepatu tuanya yang sudah 2 tahun menemaninya kemana-mana, solnya mulai terkelupas, dan bagian ujungnya tampak sobek. Tapi Danar tetap berdiri tenang, tanpa ragu, seolah tak ada cacat yang perlu disembunyikan. Sarah keluar dari kamar mengenakan gaun biru tua yang mulai kehilangan kilau, renda di bagian lengannya sudah mengembang tak beraturan. Meski sederhana,
Cara ia menyanggul rambut dan menjepitnya dengan aksesori mutiara pemberian Danar 5 tahun lalu, membuatnya tampak menawan di mata suaminya. Mereka bertukar pandang, dan dalam tatapan yang saling menguatkan itu, terselip tekad, harapan, dan keberanian untuk menghadapi hari yang tidak mereka tahu akan seperti apa. Motor bebek mereka yang sudah renta menggeram saat dinyalakan. Suara knalpotnya melengking memecah kesunyian pagi. Saat mulai menanjak ke arah pusat kota, tepat menjelang hotel mewah yang menjadi tujuan mereka, suara mesin mendadak tersendat. "Tolong jangan sekarang," gumam Sarah, menggenggam tas kecilnya erat. Danar menghentikan motor, menepuk-nepuk bodinya, lalu mencoba menyalakan kembali. Setelah dorongan kuat dan beberapa usaha, suara mesin kembali hidup, meski berat. Mereka kembali melaju, angin menerpa wajah, membawa rasa tegang yang makin terasa menusuk. Setibanya di depan hotel tinggi menjulang dengan fasad mewah berlapis marmer putih, langit mulai merekah terang. Lobi megah dengan lantai berkilau dan barisan mobil mahal menyambut mereka. Para sopir berbaju rapi membukakan pintu mobil untuk para tamu dengan penuh hormat. Danar memilih untuk memarkir motor di bagian pinggir taman, jauh dari pintu utama. Ia lalu membantu Sarah turun. Beberapa kepala menoleh, lalu berbisik sambil mencuri pandang. Mereka melangkah masuk ke lobi dengan hati-hati. Udara dingin dari AC langsung menyergap kulit mereka, disertai aroma wangi bunga segar dan parfum mahal yang mendominasi ruangan. Seorang staf hotel berdiri tak jauh dari resepsionis. Begitu melihat penampilan mereka, pria itu segera berjalan menghampiri. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah, meski nada suaranya mengandung sedikit ragu. Danar sempat kehilangan kata, namun Sarah segera menanggapi, "Kami keluarga kandung dari mempelai wanita." Suaranya pelan tapi jelas, mengandung ketegasan. Senyumnya tampak kaku, seperti mencoba menutupi rasa canggung yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Matanya sempat menatap sepatu Danar yang sobek, lalu buru-buru dialihkan. Petugas itu membungkuk sopan, lalu memeriksa daftar tamu. "Silakan naik, lift ada di sebelah kiri. Ballroom ada di lantai 5, ujarnya akhirnya, tapi sebelum mereka benar-benar melangkah, matanya tertuju pada dasi Danar yang sudah mulai longgar dan sepatu yang nyaris usang. Ia tak berkata apapun, hanya memberikan senyum tipis yang terkesan formal. Sarah menggamit lengan Danar, mengajaknya melangkah menuju lift. Di dadanya, jantung berdegup cepat. Ada sesuatu di cara orang-orang memandang mereka yang membuatnya ingin berbalik arah dan pergi. Tapi langkah Danar mantap, dan genggamannya tetap kuat. Ia tak bicara apa-apa, namun dari cara ia memegang tangan istrinya, Sarah tahu, mereka harus maju, apapun yang menanti. Dan saat pintu lift tertutup perlahan, rasa tak nyaman yang tadi hanya bayangan, kini berubah menjadi firasat yang lebih dalam. Bahwa hari itu tak hanya tentang pertemuan keluarga, tapi juga tentang luka yang selama ini coba dilupakan. Langkah mereka menyusuri karpet merah marun yang terhampar luas di dalam ballroom, terasa seperti memasuki ruang ujian yang dipenuhi mata-mata pengamat. Lampu gantung kristal menggantung anggun di langit-langit, memantulkan cahaya hangat yang menyelimuti ruangan berisi tamu dengan pakaian serba glamor. Alunan musik klasik mengisi udara, berpadu dengan tawa ringan, percakapan elegan, dan bisik-bisik samar yang perlahan beralih menjadi sorotan tajam terhadap kehadiran mereka. Tatapan itu tak menyambut, hanya mengukur dan menilai. Baru beberapa langkah melewati meja kerabat jauh, terdengar suara tajam dari arah belakang. Tante Sari melangkah mendekat dengan gaya mencolok. Make up tebal menghiasi wajahnya, dan anting panjang bergoyang di setiap langkah. Bibirnya menyunggingkan senyum, tapi sorot matanya menyeratkan nada tajam. Ia mendekat lalu berkata dengan nada setengah mengejek. Mereka datang juga. Kukira udah sadar diri bakal malu muncul dengan penampilan begini. Ucapannya seolah hanya ditujukan ke mereka berdua, tapi cukup lantang untuk mencuri perhatian meja sekitarnya. Tubuh Sarah seketika kaku. Tangannya mencengkeram lengan Danar erat, matanya menunduk menatap lantai, mencoba meredam rasa pedih yang mendesak di dada. Sebelum sempat bereaksi, suara tawa kecil datang dari tengah ruangan. Paman Tio yang sejak dulu paling lantang soal status dan gengsi, berseru dari balik kursinya, "Kalau naik motor, parkirnya jangan di depan dong, bisa malu-maluin calon besan." Gelak tawa menyebar ringan di sekeliling, seperti menaburi garam di luka yang belum sempat tertutup. Danar tetap diam.
Tak ada bantahan, tak juga kemarahan. Ia hanya mengangguk perlahan sambil menggenggam tangan istrinya erat. Raut wajahnya datar, namun matanya menyimpan luka yang dikenali Sarah. Bukan karena ucapan itu, tapi karena istrinya harus kembali mendengar cemooh yang menyakitkan. "Terima kasih masukannya, Om," ujarnya pelan, datar tapi sopan. Ia hanya menatap Paman Tio sejenak sebelum kembali berjalan, menghindari perdebatan yang tak perlu. Sarah menarik napas panjang. "Danar," bisiknya, nyaris tak terdengar, saat mereka menyelinap ke sudut ruangan, menjauh dari kerumunan yang semakin bising. "Ayo pulang aja. Aku nggak kuat dengarnya." Suaranya bergetar, matanya basah meski air mata belum jatuh. Danar menggeleng ringan. "Kita kesini buat Risa. Kita tahan sebentar lagi." "Aku kuat," jawabnya dengan suara serak, setengah meyakinkan, setengah menyakinkan diri sendiri. Namun jelas terlihat, Danar tidak sedang baik-baik saja. Tangannya gemetar halus, dan napasnya lebih berat dari biasanya. Bukan amarah yang mendominasi, tapi kecewa, karena wanita yang ia cintai harus lagi-lagi menjadi sasaran cibiran yang tak beralasan. Di balik sindiran-sindiran halus yang dilempar seperti anak panah, tersimpan satu pertanyaan getir. Sampai kapan mereka harus menahan diri demi tetap diterima? Dan di pojok ruangan yang dipenuhi lampu gemerlap, wajah-wajah tersenyum palsu, dan tawa yang lebih menyakitkan dari diam, Sarah dan Danar berdiri bersebelahan. Hanya saling genggam. Hanya saling menahan luka. Tak menyangka bahwa sebentar lagi, dunia kecil yang merasa paling tinggi itu akan tersentak bisu, dan akhirnya belajar diam. Langkah mereka menuju kursi yang disediakan terasa seperti menyusuri lorong sempit yang dipenuhi sorot mata penghakiman. Beberapa keluarga menyambut dengan senyuman sekilas, namun sisanya hanya menatap tajam dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Seorang pria muda berpakaian rapi, mengenakan jas abu-abu dan papan nama kecil di dadanya, datang menghampiri dengan raut wajah ragu. "Maaf, Kak Sarah, meja keluarga sudah penuh. Tapi ada tempat kosong di pojok dekat panggung musik. Bisa duduk di sana, ya?" katanya pelan, sambil menunjuk ke sudut paling belakang ruangan. Sarah tak berkata apa-apa. Pandangannya otomatis bergerak ke arah meja utama di tengah ballroom, tempat orang-orang terdekat dengan pengantin duduk berdampingan. Ada 2 kursi kosong di sana, tepat di samping ibunya. Tapi tak ada satupun yang memanggil atau memberi isyarat. Ibunya sendiri bahkan berpaling, seolah tak melihat keberadaan mereka. Danar menepuk lembut punggung tangan Sarah. "Ayo, kita duduk saja. Nggak usah dipikirin," ucapnya lirih, mencoba menenangkan meski jelas ia juga menyadari makna dari perlakuan itu. Mereka tak hanya dipindahkan secara fisik ke belakang, tapi juga secara simbolis dijauhkan dari lingkaran keakraban. Digeser perlahan tapi pasti. Mereka akhirnya duduk di sebuah meja bundar kecil, jauh dari keramaian meja utama, hanya berdua. Dari posisi itu, mereka bisa melihat seluruh ruangan, namun tak satupun orang memandang mereka sebagai bagian dari acara. Di belakang mereka, 2 pemain musik sedang menyetem biola dan gitar akustik, gesekan senar terdengar bercampur dengan suara tawa dari meja-meja lain. Lalu, suara khas sepupu mereka, Andra, terdengar jelas di tengah keramaian. "Wah, tamu VIP duduk dekat panggung. Biar bisa langsung tampil kali, ya?" ujarnya sambil terkekeh. Tawa keras menyusul dari 2 sepupu lain yang memegang gelas anggur. Salah satunya bahkan sengaja menoleh dan melambaikan tangan. "Kak Sarah, jangan lupa nyanyi nanti, ya?" Sarah mengepalkan tangannya di atas pangkuan. Tenggorokannya terasa kering, dadanya sesak. Namun ia menahan semuanya, menahan amarah dan sedih yang hendak meluap, hanya agar mereka tak melihatnya kalah. Di sisi lain, Danar masih duduk tenang. Wajahnya tampak biasa, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Ia menoleh, meraih tangan Sarah, dan berkata pelan, "Tempat duduk gak pernah bisa nunjukin siapa kita sebenarnya." Sarah menatapnya, dan dalam pandangan Danar, ia menemukan sesuatu yang membuat batinnya sedikit lebih tenang. Sebuah keyakinan yang kokoh, yang tak bisa digoyahkan oleh perlakuan sepele. Suara AC yang dingin, denting alat musik, dan ejekan nyaring dari kejauhan seolah meredam begitu kata-kata itu masuk ke hatinya. Tapi sebelum sempat ia membalas, cahaya di ballroom mulai meredup. Seorang MC naik ke atas panggung,
dan perhatian seluruh tamu beralih ke depan. Tak ada yang tahu bahwa malam itu akan segera berubah, dan semua pandangan akan tertuju pada arah yang tak pernah mereka perkirakan. Gemerlap lampu menggantung tinggi di langit-langit ballroom, sesekali bergerak mengikuti alunan musik romantis yang mengalir dari panggung. Hidangan-hidangan mewah berganti satu persatu, disajikan dengan penuh gaya ke setiap meja tamu. Namun bagi Sarah dan Danar, malam itu berjalan seakan tak bermakna. Tak ada sapa hangat, tak ada pelukan ramah, bahkan senyum pun hanya sekilas dan terasa dipaksakan, seperti formalitas semata tanpa hati di baliknya. Beberapa sanak keluarga tampak sengaja menghindari kontak. Sepupu-sepupu yang dulu bermain petak umpet bersama kini tenggelam di balik layar ponsel mereka, pura-pura sibuk. Tante yang dulu rutin menghidangkan kue lebaran tak sekalipun menoleh ke arah Sarah. Danar melihat semua perlakuan itu, namun memilih untuk tidak berkomentar. Ia hanya memperhatikan istrinya, memastikan perempuan itu tetap kuat di tengah dinginnya penerimaan. Saat MC memanggil keluarga inti untuk naik ke atas pelaminan dan berfoto bersama pengantin, Sarah dan Danar ikut berdiri. Di wajah Sarah ada secercah harapan. Mungkin ini kesempatan satu-satunya malam itu untuk merasa diakui, walau hanya dengan berdiri di pojok foto keluarga besar. Perlahan mereka berjalan mendekat ke arah panggung. Sarah memandangi adiknya, Risa, yang berdiri cantik dalam balutan gaun putih dengan wajah bahagia. Namun ketika mereka hanya beberapa langkah dari pelaminan, seorang panitia muda mengangkat tangan, menghentikan langkah mereka. Fotografer tampak menoleh dan berbisik pada Risa, yang ini termasuk keluarga inti juga. Risa terlihat ragu sejenak. Lalu dengan cepat ia menoleh ke arah kakaknya dan berkata pelan, "Maaf, Kak, untuk sementara yang keluarga inti aja ya." Suaranya pelan tapi cukup terdengar. Senyumnya setengah hati, seperti tak yakin dengan kata-kata sendiri. Namun bagi Sarah, kalimat itu jatuh seperti pecahan kaca yang menghantam dada. Tak ada ruang untuk dirinya di momen yang harusnya menjadi kenangan bersama adiknya sendiri. Danar segera menggenggam tangan Sarah dan menariknya perlahan ke samping, jauh sebelum luka itu bertambah dalam. "Gak apa-apa," ucapnya dengan suara tenang, walau ia tahu hatinya pun terguncang. Sarah menunduk, mencoba menelan rasa getir yang memenuhi mulutnya. Matanya memanas, tapi air mata tak sempat jatuh. Keduanya kembali ke meja mereka yang terpencil di sudut ruangan. Tempat itu kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seolah terasing dari sorak-sorai dan kilatan kamera di panggung utama. Di antara semua gemerlap yang bersinar, hanya ada dua tangan yang saling menggenggam erat, saling menguatkan agar tak runtuh di tengah keramaian yang menyisakan sepi. Dan dalam diamnya, Danar tahu satu hal pasti, suatu saat nanti, saat semuanya terbalik, mereka yang kini mengabaikan akan kehabisan kata-kata. Cahaya ballroom perlahan meredup, menandai bahwa perayaan akan segera usai. Sang MC sudah berdiri di sisi panggung, siap menyampaikan penutup, sementara sebagian tamu mulai mengemasi barang dan bersiap meninggalkan ruangan. Tapi saat suasana mulai tenang, seorang pria berusia sekitar 50-an dengan jas hitam elegan berjalan cepat menuju meja paling belakang, tempat Sarah dan Danar duduk nyaris tak tersentuh oleh sorotan. Wajah pria itu terlihat tenang namun menyeratkan kesungguhan. Tubuhnya tegak, gerak-geriknya sopan. Ia berhenti di samping meja dan berkata dengan nada rendah tapi cukup jelas, "Pak Danar, mohon maaf mengganggu. Semua telah kami siapkan sesuai instruksi Bapak. Sistem suara, pencahayaan, catering, dan kru pembersih sudah siaga. Apakah Bapak ingin memberikan sambutan seperti biasanya sebelum penutupan?" Beberapa tamu sempat menghentikan aktivitasnya. Ucapan itu menyentak keheningan, membuat kepala-kepala menoleh ke arah meja yang selama ini diabaikan. Bahkan sang MC pun menghentikan langkahnya, memandang bingung ke pria yang tadi disebut sebagai Pak Danar. Danar menoleh perlahan, menatap pria itu dengan tenang lalu menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Tatapan-tatapan yang dulunya meremehkan kini berubah, mencermati dalam diam. Ia tersenyum kecil, lalu berkata dengan nada datar tapi penuh makna, "Gak usah, Pak Dedi. Ini acara keluarga. Hari ini saya hanya hadir sebagai tamu." Pak Dedi mengangguk hormat, membungkuk sedikit, lalu kembali mundur tanpa menambahkan sepatah kata pun. Ballroom mendadak hening. Musik berhenti, dentingan gelas menghilang, dan tawa-tawa yang sebelumnya membahana kini menguap begitu saja. Tatapan penuh tanya bermunculan.
Di deretan kursi depan, Paman Tio terlihat gelisah, mengganti posisi duduk sambil melirik ke arah keponakan yang tadi tertawa keras. Tante Sari memutar tubuhnya, mengintip ke belakang dengan wajah kebingungan dan pucat. "Pak Danar itu siapa sih?" "Manajer hotel," bisik seorang wanita bergaun merah dengan nada cemas ke arah Paman Tio. "Barusan yang manggil dia, Bapak, itu manajer ballroom." "Loh," gumam sepupu lain, matanya membesar. Diam-diam, Paman Tio mengeluarkan ponsel dan mengetik sesuatu dengan cepat. Hanya beberapa detik, layar ponselnya menampilkan berita dengan foto Danar mengenakan jas yang sama seperti malam itu, berdiri di depan papan besar bertuliskan, CEO Arunika Group Hotels Resorts. Rahangnya turun perlahan, napasnya tercekat. Ia menatap istrinya, gemetar. Ya ampun, dia pemilik hotel ini. Bisik-bisik mulai bergulir dari meja ke meja, menyebar seperti angin malam yang menusuk perlahan tapi pasti. Tatapan yang tadinya mencibir kini dipenuhi rasa bersalah dan gugup. Tak ada satupun yang berani bergerak mendekati. Semua hanya bisa menatap Danar yang duduk tenang bersama Sarah, pria sederhana yang selama ini mereka anggap tak lebih dari orang luar, namun ternyata pemilik tempat mereka berpesta malam itu. Tapi situasi yang mencekam itu belum mencapai klimaksnya. Masih ada satu kejutan yang belum diungkap Danar malam itu. Di tengah kesunyian yang makin pekat, seorang pria lain yang sejak tadi berdiri tak jauh dari pintu masuk akhirnya melangkah maju. Raut wajahnya tenang, tubuhnya tinggi dan tegap, dan dari tatapan matanya, semua yang melihat tahu, ia datang bukan sekadar menjadi penonton. Ia membawa sesuatu yang bisa membalikan seluruh arah percakapan dalam keluarga malam itu. Suasana di dalam ballroom berubah drastis. Yang tadinya hanya dipenuhi bisik lirih kini tenggelam dalam keheningan mutlak. Bahkan suara detak jam tua di pojok ruangan terdengar begitu jelas, seolah mempertegas ketegangan yang menggantung di udara. Pak Dedi, sang manajer hotel yang sebelumnya sempat berbicara dengan Danar, berdiri kaku di tengah ruangan. Ia menatap panggung, lalu melihat ke arah para tamu yang mulai resah. Ragu melintas di wajahnya, namun ketika Danar memberi isyarat kecil dengan anggukan tenang, ia melangkah maju ke mikrofon. "Mohon perhatian, Bapak dan Ibu sekalian." Suaranya terdengar lantang, meski ada getaran samar di ujung kalimat. "Izinkan saya memperkenalkan, Bapak Danar, yang saat ini hadir sebagai tamu, adalah pemilik hotel ini sekaligus pemilik beberapa jaringan properti bintang 5 lainnya di kota ini." Ucapannya menggelinding pelan, tapi menggetarkan seluruh ruangan yang diterangi lampu gantung mewah dan dekorasi pesta. Beberapa detik setelahnya, seperti efek domino, terdengar suara kursi berderit, gumaman panik, dan gerakan-gerakan kikuk dari para tamu yang kini mulai sadar siapa sebenarnya pria yang selama ini mereka abaikan. Semua mata tertuju pada satu titik. Seorang pria berpakaian sederhana namun berwibawa, duduk di meja belakang, bersebelahan dengan istrinya yang masih menggenggam tangannya erat. Danar tetap diam, memandang ke depan, bibirnya mengulas senyum tipis yang bukan mencibir, bukan juga penuh kemenangan, melainkan tenang, seolah beban panjang akhirnya terangkat. Tante Sari, yang tadi lantang melontarkan sindiran pedas, kini duduk terpaku. Wajahnya memucat, dan sumpit yang ia pegang sejak makan malam tanpa sadar terlepas dan jatuh ke lantai, menimbulkan suara kecil namun cukup membuatnya tersentak. Sepupu-sepupu yang sebelumnya terbahak-bahak kini tertunduk malu, seperti ingin menyelinap ke bawah meja. Sebagian berdiri, tapi tak ada satupun yang berani melangkah mendekat. Paman Tio yang sejak awal mengejek motor tua Danar, hanya menatap piring kosong di depannya. Sorot matanya kosong, pipinya memerah, dan bibirnya mengatup rapat seolah menahan kalimat yang tak sempat dikeluarkan. Tangannya sempat terangkat untuk mengambil gelas, tapi ia mengurungkan niat, menarik napas panjang tanpa mampu melihat ke arah manapun. Sementara itu, beberapa tamu yang tidak begitu mengenal Danar justru menunjukkan rasa hormat. Mereka berdiri dari kursi masing-masing, menghampiri meja tempat Danar dan Sarah duduk. Seorang pria berkemeja putih menunduk sopan sambil berkata lirih, "Maaf, Pak, saya sering menginap di Arunika, tapi saya tidak tahu kalau ternyata Bapak pemiliknya." Danar hanya mengangguk ringan, menyambut dengan ketenangan yang menular. Di sampingnya, Sarah menoleh perlahan, matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu nggak pernah bilang apa-apa, Danar?" tanyanya pelan, suaranya tercekat. Danar menatapnya, senyum lembut mengembang di wajahnya yang tenang. "Karena kita nggak butuh validasi.
sayang. Yang kita butuhkan cuma saling menghormati. Alunan musik lembut kembali mengisi ruangan, namun tak mampu menyapu rasa canggung dan sesal yang menggantung tebal di udara. Tak ada lagi percakapan ringan, tak terdengar tawa. Setiap wajah di ballroom tampak terdiam, larut dalam pikiran dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Dari arah meja utama, terdengar langkah pelan, suara sepatu hak tinggi yang menyeret ragu, seolah pemiliknya sedang menimbang setiap langkah. Risa, adik Sarah, mengenakan kebaya brokat bernuansa lavender, kini berdiri di hadapan mereka. Kepalanya tertunduk, dan jari-jarinya meremas ujung selendangnya erat-erat. Napasnya tak beraturan, dan matanya enggan menatap kakaknya. "Kak," suaranya nyaris tenggelam, lirih dan penuh beban. "Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu, aku nggak pernah tahu." Sarah mengangkat wajah, air matanya sudah menggenang. Ia tidak menunjukkan amarah, tetapi sorot matanya membawa luka yang mendalam. Bukan karena omongan kasar, tapi karena sikap yang membuatnya merasa asing di tengah keluarga sendiri. "Kamu nggak perlu tahu siapa kami sebenarnya," ucap Sarah, pelan namun syarat makna. "Yang penting, kamu tahu kalau kami tetap keluargamu." Danar, yang duduk di sampingnya, memandangi adik iparnya beberapa saat. Lalu ia berdiri perlahan dan meletakkan telapak tangan hangat di pundak Risa. "Nggak apa-apa," katanya tenang. "Kami kesini bukan untuk diperlakukan istimewa. Kami datang hanya untuk mendoakan kebahagiaan kalian." Isak pelan mulai terdengar dari arah depan. Tante Sari, yang sejak tadi hanya membisu, kini menutup mulut dengan sehelai tisu, bahunya berguncang. Paman Tio memalingkan wajah, tapi air matanya tak cukup cepat disembunyikan. Sepupu-sepupu yang semula berseloroh kini menunduk dalam, beberapa bahkan menyembunyikan wajah di balik telapak tangan mereka. Satu demi satu anggota keluarga mulai berdiri, melangkah ke arah Sarah dan Danar dengan wajah menyesal. "Sarah, Tante benar-benar minta maaf," ucap Tante Sari, suaranya tertahan oleh tangis. Tante malu sudah bersikap seperti itu. Butiran air mata jatuh dari sudut matanya, membasahi pipi. Danar hanya menatap, lalu mengangguk tanpa sepatah kata. Ia tak ingin menyalahkan siapapun. Ia paham betapa manusia kadang terjebak pada penampilan luar, terlalu cepat menyimpulkan sebelum sempat memahami. Tapi malam ini, semua topeng itu telah runtuh. Dan pelajaran yang hadir begitu jelas, bahwa kemewahan tak selalu dipamerkan, dan kesederhanaan bukan berarti tak punya apa-apa. Sarah mengusap pipinya dengan ujung tisu, menunduk sejenak untuk menenangkan diri. Ketika ia kembali menatap ke depan, Risa berdiri di sana dengan mata sembab. "Kak, terima kasih sudah datang. Meskipun kami," suaranya menggantung, seperti tak sanggup menyelesaikan kalimat yang sudah terlalu berat untuk ditanggung. Satu demi satu mendekat, bukan lagi dengan langkah angkuh atau sorot mata sinis, melainkan dengan wajah basah air mata dan penyesalan yang terpahat jelas. Tante Leli, yang biasanya tak pernah lepas dari perhiasan mencolok dan aroma parfum mahal, tiba-tiba berlutut di samping kursi Sarah. Ia tak berkata banyak, tangisnya nyaris tak bersuara, namun tangannya gemetar saat memeluk lutut keponakannya. "Maafkan Tante. Sarah, Tante salah. Tante benar-benar menyesal." Sarah yang sejak tadi hanya menunduk, perlahan membungkuk dan memeluk wanita yang dulu kerap mencibir gaya berpakaiannya, menilai rumah sederhananya, bahkan mencemooh pilihan hidupnya. "Sudah, Tan, sudah cukup," bisiknya lembut. Tak ada amarah, hanya pelukan hangat yang menghapus batas yang dulu mereka ciptakan sendiri. Tak lama kemudian, beberapa sepupu yang dulu nyaris tak pernah menyapanya dengan ramah, kini turut mengelilingi mereka. Tangan-tangan terulur, meraih bahu Danar, menyalaminya satu persatu, bahkan memeluknya erat seakan menebus waktu yang hilang. "Kami benar-benar malu, Mas," ujar salah satu dengan suara berat. "Kami terlalu cepat menilai. Kami nggak tahu siapa Mas Danar sebenarnya." Danar hanya tersenyum kecil, tak menunjukkan sedikitpun rasa menang atau superior. Tatapannya menyapu ruangan, melihat wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi gengsi kini berubah menjadi lembut dan tulus. Tangis yang mengalir tak lagi menyakitkan. Ia menjadi lagu pelan tentang perbaikan hati dan kesadaran yang terlambat. Hidup ini bukan tentang siapa yang punya rumah paling besar, atau siapa yang tiap minggu ganti mobil, ucap Danar dengan suara tenang tapi jelas terdengar. Yang penting itu,
Siapa yang tetap bisa menghormati orang lain, walaupun tampak biasa saja? Kata-katanya menyentuh seperti tetesan air di padang yang gersang. Menyusup perlahan ke hati-hati yang selama ini tertutup rapat. Rasa bersalah menjadi benih dari perubahan, gengsi mencair oleh kejujuran dan keberanian untuk mengakui salah. Beberapa orang mengangguk tanpa kata, yang lain hanya diam sambil memandang lantai, mencoba menahan air mata yang tak bisa lagi disembunyikan. Sarah menatap Danar dengan sorot mata yang tak bisa dijelaskan. Ada rasa bangga, haru, dan cinta yang meluap jadi satu. Ia tahu, Danar tak pernah mengejar pengakuan. Tapi malam ini, di mata semua orang, suaminya tampak begitu tinggi, bukan karena kekayaannya, tapi karena kelapangan hatinya yang tak bisa dibeli oleh apapun. Langkah Sarah dan Danar meninggalkan ballroom tak terburu-buru, tapi mantap. Tangan Sarah menggenggam lengan suaminya erat, seolah ingin memastikan bahwa mereka benar-benar melewati semua ini bersama. Tak ada lagi tatapan meremehkan yang mengikuti mereka dari belakang, hanya sorot mata yang kini dipenuhi rasa hormat. Kilauan lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya lembut ke arah mereka, seperti tirai yang perlahan menutup adegan terakhir dari sebuah pertunjukan yang tak terlupakan. Saat mencapai pintu keluar, seorang petugas hotel yang sebelumnya sempat mencegat mereka kini berdiri dengan postur tegap, membungkuk dalam-dalam. "Selamat malam, Pak Danar, Bu Sarah," sapanya, nadanya kini penuh penghargaan dan tanpa sedikit pun nada ragu. Danar membalas dengan anggukan dan senyum kecil. Sarah memandang si petugas beberapa detik, tidak dengan kemarahan, hanya dengan sorot mata yang cukup untuk membuat pria itu tahu, malam ini akan selalu menjadi pelajaran yang membekas baginya. Angin malam menyambut mereka lembut, membawa aroma bunga yang samar dari arah taman. Di sudut parkiran, motor mereka masih berdiri, sedikit miring, warnanya memudar, dan bodinya dihiasi lecet dan karat. Namun kali ini, kendaraan itu bukan lagi tampak sebagai lambang kekurangan, melainkan simbol setia dari perjalanan panjang yang mereka tempuh dengan kepala tegak. Danar membuka jok motor, mengeluarkan dua helm yang sudah mulai usang. Sarah menerima helm itu sambil memandangi gedung hotel dari kejauhan. Suaranya lirih, nyaris seperti angin. "Masih setia sama motor ini, Mas?" tanyanya pelan, ada senyum di bibirnya, tapi juga getaran emosi yang sulit disembunyikan. Danar menoleh sambil menyalakan mesin yang sempat batuk sebentar sebelum hidup. "Motor ini yang nemenin kita dari nol, sayang. Dari belum ada apa-apa, sampai hari ini. Kalau malam ini semua orang tahu siapa kita, biar mereka juga tahu, kita nggak lupa dari mana kita berasal." Sarah kemudian memeluk pinggang suaminya, lebih erat dari biasanya. Ada kehangatan yang tak berasal dari pujian atau pengakuan, melainkan dari rasa syukur yang menenangkan hati. Perlahan, motor tua itu meluncur keluar dari area hotel, melintasi jalan kota yang masih diterangi lampu-lampu malam. Mereka tidak membawa pulang barang mewah, tidak dengan mobil kinclong, atau jas elegan, ataupun perhiasan mencolok. Tapi mereka pulang membawa sesuatu yang jauh lebih berarti. Kehormatan yang utuh kembali, cinta yang tak goyah oleh pandangan orang, dan nama baik yang kini tak bisa lagi diremehkan oleh siapapun. Saat lampu merah menyala di sebuah perempatan, motor mereka berhenti sejenak. Sarah menyandarkan kepalanya lebih dekat ke punggung Danar. Malam terasa tenang, hanya deru pelan kendaraan mereka yang terdengar. Tapi di dalam dada mereka, ada gema yang jauh lebih kuat. Gema dari sebuah kemenangan yang datang tanpa amarah, tanpa kesombongan. Dan malam itu, kota yang biasanya terasa dingin dan asing, mendadak terasa ramah. Karena mereka tahu, mereka telah melewati badai dengan cara paling bermartabat. Tetap menjadi diri sendiri, dan menang tanpa melukai siapapun. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.